Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Semeton Cegah Narkoba Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kembali kita berjumpa di channel Semeton Cegah Narkoba Nusa Tenggara Barat yang ada di BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pagi ini kita akan berbicara santai dengan tamu kita sudah hadir di samping saya. Tapi saya tidak akan memperkenalkan siapa dia karena ini adalah tamu yang sungguh luar biasa, tamu spesial bagi kita yang ada di channel streaming narkoba ini. Karena pada episode kali ini kita akan membahas bagaimana sinergitas pemuda di dalam membangun kebermanfaatan melalui dunia pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini kalau dari tema ini tentu banyak sekali yang menjadi pertanyaan kita. Ya nanti kita akan kepo-kepo dikit lah ya. Ya syukur kalau dia mau memberikan informasi yang banyak tentang apa sih sebenarnya kebermanfaatan pemuda, ya terlebih di saat ini berada di ruang dan atau channelnya Badan Narkotika Nasional, ya tentu ini menjadi sesuatu yang sangat kompeten untuk kita kepoin apa perannya mereka. Nah, saya akan memperkenalkan siapa dia sebenarnya. Karena saya juga baru hari ini bertemu sehingga saya merasa sungguh-sungguh spesial. Ya mungkin bisa diperkenalkan. Siapa namanya, dari mana, dan mau ngapain ke sini? Saya mau ngapain di sini. Halo Semeton BNN, izin untuk memperkenalkan diri. Nama aku Nia Supiani. Untuk saat ini status masih mahasiswa lanjut studi. Nia Supiani. Betul sekali, Pak. Wah, ini ya. Bukan Nia Ramadhani tapi itu yang ini saya silakan dilanjutkan. Asal dari Lombok Tengah, yakni dari Kecamatan Kopang, namanya di Desa Bebua ya. Terus kemarin alhamdulillah tahun 2023 itu saya lulusan dari Universitas Islam Negeri Mataram. Universitas Islam Negeri Mataram di UIN Mataram pada tahun 2023, dan sekarang saya sedang masih melanjutkan studi juga di Universitas Mataram. Baik. Artinya kalau di UIN ya tidak asing dong dengan BNN, karena ya kita juga harus sampaikan kepada masyarakat kita bahwa BNN dengan UIN ini sudah ada jalinan yang cukup dekat. Ya teman-teman dari semua program, dari berbagai program yang ada di UIN itu sudah datang ke BNN. Mereka belajar di BNN, mereka magang di BNN. Mbak Nia mungkin juga dulu bagian dari magang PKL di BNN. Untuk tahun 2022 ya teman-teman, tapi ada teman-teman kelas yang magang di sini pada tahun 2022. Dan aku sekarang berfokus di bidang pengabdian masyarakat, yakni di ekspedisi pelosok negeri di bawah naungan Yayasan Literasi Lumbung Lombok. Ekspedisi pelosok negeri. Betul sekali. Berarti semua sudut-sudut negeri ini akan kita akan jelajahi, betul sekali. Dijelajahi. Wow, luar biasa. Ya, silakan. Terus selanjutnya aku berada di bawah naungan Yayasan Literasi Lumbung Lombok, yakni ada beberapa kegiatan programnya di tingkat nasional, yang salah satunya adalah ekspedisi pelosok negeri. Kemarin kita sudah melakukan kegiatan 5 kali. Sebentar dulu. Ini menarik sekali Semeton Cegah Narkoba Nusa Tenggara Barat, bahwa ada sebuah yayasan ya kalau boleh kita sebut ini adalah NGO ya, NGO komunitas. Kalau kita di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Barat ini adalah lembaga sosial ya, Literasi Lumbung Lombok. Ya, mereka memiliki program ekspedisi pelosok negeri. Ya tentu kita ingin tahu betul sejauh apa saja kegiatan yang
teman-teman di literasi Lombok ini bisa lakukan. Nah, karena tadi ya lagi-lagi Semeton Cegah Narkoba, ya saya sungguh sangat surprise mendengar lembaga sosial yang akan membangun bagaimana generasi muda di NTB khususnya ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. Apa saja programnya, Mbak? Kalau dari Yayasan Literasi Lumbung Lombok itu tuh pertama kali berdiri pada tahun 2020, Pak. 2020. Berarti di era-era masa COVID pada saat COVID. Itu ya mulai melakukan kegiatan dari bagaimana penanganan COVID, terus bagaimana cara kita menjaga kesehatan pada saat itu, terus selanjutnya rutinitas selalu melakukan kegiatan-kegiatan sosial baik dari bidang pendidikan, sosial masyarakat, kesehatan, terus bagian lingkungan juga. Wow. Terus selanjutnya sampailah saat itu pertama kali melakukan kegiatan nasional pada tahun 2022. Jadi 2022 untuk pertama kali melakukan kegiatan nasional. 2022. Setelah 2 tahun berdiri. Artinya ketika di tahun 2020 mulai eksisnya teman-teman di literasi Lumbung Lombok ini, kegiatannya hanya diikuti oleh teman-teman yang ada di lingkup NTB saja. Iya, betul sekali. Lalu kemudian di tahun 2022 itu secara nasional, apakah seluruh komponen di Indonesia ya 34 provinsi ikut ya betul di dalam sekali kegiatannya? Pak. Ya betul sekali dan juga ada juga beberapa pengurus dari Yayasan Literasi Lumbung Lombok ini berada di masing-masing daerah, misalkan ada di Sumba juga ada pengurusnya dari Yayasan Literasi Lumbung Lombok. Nah, mereka orang NTB atau teman-teman yang ada di wilayahnya? Ada yang di wilayahnya itu tuh. Untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang ada di sana. Jadinya juga setelah terbentuknya beberapa NGO atau program kegiatan seperti salah satunya Ekspedisi Pelosok Negeri itu, jadinya 34 provinsi yang ada di Indonesia itu memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti kegiatan dari Ekspedisi Pelosok Negeri ini untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat khususnya di 4 bidang tadi. Iya, jadi Semeton Cegah Narkoba Nusa Tenggara Barat ini sebuah berita yang sangat menggembirakan dan luar biasa. Cuma perlu kita tahu ini artinya literasi, Yayasan Literasi Lombok ini memang pusatnya itu NTB, di NTB. Dia ada di Nusa Tenggara Barat. Nah, ketika tadi dikatakan bahwa di beberapa daerah itu sudah ada perwakilan, artinya jaringan kerjanya ini memang sudah disebarkan di seluruh pelosok wilayah. Betul sekali, Pak. Wow. Jadinya untuk yayasan pusatnya yang ada di Nusa Tenggara Barat itu tuh ada di ini Lombok Tengah, tepatnya di Desa Sengkerang, Kecamatan Praia Timur. Ya. Oke, jadi ingat ya Semeton Cegah Narkoba bahwa literasi Lumbung Lombok itu kantor pusatnya ada di Kabupaten Lombok Tengah. Betul sekali. Ya, khususnya di Desa Sengkerang, Kecamatan Praia Timur. Ya. Yang mau kepo lebih banyak boleh datang langsung ke kantornya. Okay. Tapi juga sahabat Semeton Cegah, kita juga memilih ada yayasan yang ada berpusat di Mataram, yakni tepatnya di Grand Kodia. Jadinya teman-teman mungkin yang mau ikut untuk kegiatan pengabdian masyarakat tuh boleh sekali, itu terbuka untuk umum. Ya, nah ini menarik sekali ini. Ketika masyarakat diajak untuk ikut serta, untuk ikut mengambil peran di dalam yayasan ini, ya mungkin nanti perlu juga masyarakat tahu mereka dengan syarat-syarat apa, seperti apa, lalu kemudian tujuan dari program yang dikembangkan di literasi Lumbung Lombok ini apa sih sebenarnya? Ya kalau tadi sedikit kita sudah mengutip bahwa ya bergerak di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, sosial kemasyarakatan, di bidang lingkungan. Nah sehingga nanti teman-teman muda Semeton Cegah Narkoba yang ada di seluruh pelosok Nusa Tenggara Barat ini bisa datang ke situ dengan
perannya, dengan keahliannya. Betul sekali. Lalu mereka akan dapat apa? Oke, jadinya teman-teman dalam kegiatan pengabdian masyarakat itu tuh ketika kita menanyakan apa sih yang kita dapatkan gitu, terutama bagi teman-teman nih yang belum melakukan atau belum ikut sama sekali kegiatan pengabdian masyarakat, jadinya banyak hal yang bakalan kita temukan dan banyak hal yang bakalan kita dapatkan. Salah satunya pertama, ketika kita belum berani, ya mungkin kita berani untuk mengambil suatu keputusan seperti itu. Terus selanjutnya bagaimana, apalagi kan sekarang terkait dengan narkoba, terkait dengan pergaulan yang kurang di lingkungan masing-masing. Jadi itu menjadi salah satu faktor positif bagaimana kita bisa keluar dari lingkungan-lingkungan seperti itu. Jadinya bisa berdampak positif bagi kita. Gitu. Artinya bahwa di yayasan ini juga menjadi bagian atau ada segmen yang memberikan literasi kepada masyarakat ya khususnya teman-teman muda ya, karena perlu kita ketahui juga semeton cegah narkoba bahwa ya kondisi kita tadi sudah disinggung oleh Mbak Nia dan kita berada di channelnya Badan Narkotika Nasional. Bahwa persoalan narkoba juga ternyata sudah masuk menjadi salah satu ya. Program yang sering kita tetapi saya masih ini Mbak Nia. Ini semakin serius kita, semakin asik kita ini. Tapi boleh kita santai aja, silakan santai. Kita bisa minum dulu ya. Dan semeton cegah narkoba yang berada di channel ini. Ya kami harapkan untuk tetap bisa mengikuti channel ini sampai dengan selesainya nanti. Silakan diberikan komen yang positif tentu terkait dengan apa yang kami bahas pada kesempatan ini. Tapi jangan lupa juga ya di like ya, lalu kemudian subscribe monggo, karena kita akan bersama-sama secara masif kita sebarkan, kita isi medsos kita, baik kami yang ada di BNN, ya teman-teman yang ada di Yayasan 3L, ya maupun di channel pribadi masing-masing, kita isi semua media ini dengan informasi-informasi yang positif. Betul. Nah, kembali lagi tadi Mbak Nia, bahwa di dalam upaya kita memberikan literasi kepada seluruh komponen masyarakat, terutama di kaum muda remaja sekarang ini, yang notabene mereka adalah komponen yang akan menjadi bagian penting di era Indonesia Mas, yang mungkin dalam waktu dekat 15 atau 20 tahun ke depan sudah menjadi tuntutan buat mereka untuk memimpin masa depan negara ini, wilayah Nusa Tenggara Barat ini menjadi lebih baik. Nah, kegiatan-kegiatan tadi mungkin perlu juga supaya masyarakat kita ini bisa melihat nanti secara detail program pendidikan itu seperti apa sih. Lalu mereka memberikan apa, pendampingannya seperti apa. Ya begitu juga dengan kesehatan sosial dan sebagainya. Dari yayasan atau dari ekspedisinya Pak? Ini yang kita harus tahu dari yayasan ini. Ya tentu dengan program yang sudah dikembangkan oleh yayasan. Lalu kemudian dengan program ekspedisinya. Siapa sih yang disasar? Lalu kemudian kegiatannya apa sih? Baik, terkait dengan kegiatan dari ekspedisi pelosok negeri itu memang tadi berfokus pada 4 bidang. Yang pertama itu pendidikan, yang kedua kesehatan, yang ketiga lingkungan, sosial lingkungan, terus yang selanjutnya adalah terkait dengan ekonomi pariwisatanya juga kita masuk di bidang itu. Terus selanjutnya sebelumnya kita pernah melakukan kegiatan 5 kali kegiatan Pak. Yang pertama kegiatan pertama itu di Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Yang kedua di Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Yang ketiga di Karangsidemen, Kabupaten Lombok Tengah. Dan kegiatan keempat kami itu di Pulau Bawean namanya, di Gersik.
Jawa Timur. Terus kemarin kegiatan terakhir kita di bulan Juli itu berada di Sumba Timur. Sumba Timur. Iya, Sumba Nusa Tenggara Timur. Iya, sudah lintas provinsi kan karena kita ekspedisi pelosok negeri ya. Jadinya kita juga selain di Lombok kita juga keluar untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, selanjutnya tadi apa sih yang kita lakukan misalkan dalam dunia pendidikan atau bidang pendidikan. Jadinya ketika kita melihat bagaimana generasi kita saat ini untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045, 20 tahun mendatang. Jadinya hal yang harus kita persiapkan adalah mulai dari adik-adik kita atau anak muda saat ini. Salah satu bentuk bagaimana pendampingan kita dalam program kerjanya itu yang pertama adalah bagaimana mereka untuk mengetahui dirinya sendiri. Sebenarnya apa sih yang diminati sama adik-adik kita? Itu sangat penting sekali. Karena kenapa? Karena ketika mereka tahu apa yang disukai, ketika mereka tahu apa yang diinginkan, jadinya mereka gampang untuk mengambil keputusan untuk kedepannya. Sehingga ketika masuk ke lingkungan baru yang mungkin notabene lingkungan negatif, jadinya adik-adik kita atau teman-teman kita tidak gampang terpengaruh oleh lingkungan seperti itu. Luar biasa, iya. Ya. Jadi kita sudah bisa mendengar Semeton Cegah Narkoba bahwa ini adalah pendidikan penting bagi setiap komponen bangsa ini, terutama generasi muda. Ya, nah ini kami sampaikan juga kepada kita semua bahwa apa yang dilakukan di 3R literasi Lumbung Lombok ini, ya mungkin tidak beda jauh dengan program pemerintah, ya khususnya yang diamanatkan di Badan Narkotika Nasional. Bahwa di kami yaitu ada 4 paling tidak yang harus dikerjakan oleh BNN dalam tugasnya menjadikan masyarakat ini betul-betul terhindar bersih dari penyalahgunaan maupun peredaran narkoba. Karena di kami misalnya ada bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Ya, yang notabene di situ adalah memiliki tugas fungsi pokok bagaimana upaya mencegah atau memberikan penguatan kepada kelompok masyarakat yang tentu belum bermasalah dengan narkoba, yang belum masuk ke dalam penyalahan gunaan maupun belum masuk ke peredaran narkotika. Tetapi juga ada upaya-upaya pencegahan bagi teman-teman yang atau masyarakat yang sudah terlanjur menyalahgunakan narkoba melalui program rehabilitasi atau bidang rehabilitasi. Nah, tentu secara berirama juga upaya pengungkapan kasusnya harus kita seimbangkan dengan karena sekali lagi bahwa dalam menangani persoalan narkoba ya kita tidak cukup hanya dengan mengatakan berhenti pakai narkoba, jangan pakai narkoba. Betul. Tetapi ya kalau kita mendengar teman-teman dari Yayasan 3L itu bahwa bagaimana kemudian memberikan pola didik, ya nilai-nilai yang positif. Nah ini yang akan menguatkan mereka. Ya, betul sekali. Tetapi ya saya ingin mendengar juga dari teman-teman yang akan melakukan ekspedisi pelosok negeri ke-6 ini. Hari ini sudah ada di BNN dan sudah bersama dengan BNN. Ya, apa sih yang bisa sampaikan tentang upaya yang untuk menangani narkoba? Ya sebagai informasi juga Semeton Cegah Narkoba ya Mbak Nia ya, bahwa berdasarkan hasil penelitian terakhir kita di Badan Narkotika Nasional bekerja sama dengan Universitas Indonesia yang terakhir itu bahwa prevalensi kita yang terbanyak itu ada di usia produktif antara 15 sampai dengan 49 tahun. Nah ini kan artinya betul-betul usia-usia yang menjadi harapan bangsa ini untuk meneruskan pembangunan para pejuang yang sudah
terlewatkan. Dari teman-teman ekspedisi, apa yang bisa dilakukan dengan dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkoba ini? Oke. Terkait dengan hal itu, apalagi tadi sudah dipaparkan terkait dengan data bagaimana penggunaan narkoba mulai dari usia produktif 15 tahun sampai dengan 40 tahunan, di mana itu kita sebagai generasi muda untuk saat ini tuh memiliki peran dan tanggung jawab sebenarnya bagaimana penanganan dari narkoba, setidaknya jangan sampai menyentuh barang itu. Dan kalaupun misalkan kita tidak bisa untuk mensosialisasikan, setidaknya untuk pribadi kita jangan sampai terjun atau terlibat dalam dunia tersebut. Betul, Karena kenapa? Karena kita sebagai dari ekspedisi pelosok negeri sendiri itu memiliki wadah tersendiri saat ini, yakni bidang pengabdian itu, yaitu untuk memberikan kesempatan kepada teman-teman yang ada di luar sana, dimanapun berada, untuk bisa keluar dari zona itu, untuk bisa dari lingkungan itu, supaya kita bisa memberikan dampak yang positif untuk orang banyak, seperti itu. Ya, jadi ya ingat semacam cegah narkoba, ya siapapun dalam keadaan bermasalah apapun, ya terlebih ketika kita dalam zona yang positif, ayo ya dengan terbuka ya teman-teman 3L ya, dari Yayasan 3L melalui program-program ekspedisi yang akan mereka kerjakan pada setiap periodenya, ya termasuk di kami BNN ya, dengan sangat terbuka. Ayo mari bergabung bersama kita, mari kita sebarkan virus-virus yang positif ya, karena kami sampaikan juga Mania bahwa di kami ini ya betul juga bahwa di BNN itu ada namanya program ketahanan keluarga, ya, karena keluarga adalah bagian dari struktur kehidupan terkecil kita yang ada di muka bumi ini, ya, karena dari keluarga itu menjadi bagian yang pertama dan utama untuk mendidik siapa kita ini sebenarnya, nah, sehingga di BNN itu ada namanya program ketahanan keluarga. Ya, kami tidak mengajarkan mereka untuk berkata saya tidak mau pakai narkoba, karena itu kita tidak akan pernah tahu itu. Gitu. Tetapi ketika ya kita memberikan pendidikan bagaimana menjalankan ibadah dengan baik, bagaimana mengenali sesuatu yang baik itu untuk bisa dikonsumsi, nah, bagaimana kemudian bersikap dengan tata krama sesuai dengan adat budaya kita. Nah, ini semua yang akan memberikan kekuatan, ya, ketahanan bagi setiap keluarga. Tapi siapa kemudian yang ada di keluarga? Ya, orang tua. Ayo, anak-anak. Ayo bicara dengan terbuka. Betul sekali. Ada masalah, jangan cari orang lain. Kita cari keluarga. Nah, kira-kira di ekspedisi ini juga apakah juga ditanamkan nilai-nilai seperti itu? Oh, tentu sekali Pak. Karena kenapa kita tidak hanya menyasar pada anak-anak saja, tapi kita juga menyasar kepada ibu-ibu rumah tangga. Nah, selain itu kan tadi ada program dari ekonomi pariwisata atau ekonomi kreatifnya. Terus karena kenapa? Ketika kita hanya bisa mengedukasikannya kepada adik-adik kita, kan belum tentu itu nyampe ke mereka terkait dengan bagaimana penanganan dan lain sebagainya. Tetapi yang perlu diedukasi adalah orang-orang dewasa sebenarnya yang paham terkait dengan ini barangnya seperti itu kan. Kalau usia-usia kita saat ini adalah usia-usia penasaran ya Pak. Jadinya apapun yang diperlihatkan itu pasti kita pengen nyoba aja gitu. Nah, apalagi barang kecil ini. Kalau bahasa kerennya anak-anak muda sekarang itu ya jati dirinya akan dicari di usia sekarang, di usia 20-an itu tuh kita mencari jati diri kita gitu. Ketika kita diperlihatkan barang itu tuh berarti kita mau untuk mencobanya. Nah, jadinya disinilah peran orang-orang dewasa tadi, peran keluarga, peran orang-orang mungkin dari tokoh agama, tokoh masyarakatnya, itu tuh untuk bagaimana mendampingi dan memberikan sosialisasi kepada orang-orang di sekitar kita. Dan tentunya juga kami dari ekspedisi pelosok negeri melakukan hal yang sama seperti itu. Tidak hanya sasaran kepada
adik-adik saja, tetapi bagaimana orang tua atau keluarga itu memiliki peran penting untuk mengedukasi dan mengontrol itu. Gitu. Wow, ini Semeton Cegah Narkoba ya. Ya kita bisa memilah bagaimana berkehidupan ya di dalam sebuah struktur dengan tatanan gitu kan. Yang dewasa harus melakukan apa, yang anak-anak remaja harus bagaimana bersikap. Nah, saya ingin sampaikan kepada kita semua Semeton Cegah Narkoba. Mbak Nia ini adalah generasi muda yang sesuai dengan usianya. Iya, betul. Ya, usia. Kalau di channel ini, ya bapak-bapak, ibu-ibu, ya kelompok keluarga yang mendengarkan ini, ya lihatlah bahwa inilah suara anak muda, suara generasi yang ingin melihat, ya generasi di bawahnya itu lebih baik dari mereka pada saat ini. Ya. Karena kenapa ketika nanti kan untuk apa itu Indonesia Emas tahun 2045 itu kan kita mungkin udah usia 40-an. Jadinya kan adik-adik yang jadi sekarang, di usia itu udah merasa tua ya? Ya lumayan lah Pak. Lumayan ya. Lumayan tua ya, kalau udah usia 40-an. Ya nanti kalau adik-adik kita yang sekarang masih SD itu tuh memiliki kesempatan yang banyak untuk mengeksplor dirinya seperti itu. Jadinya kenapa tidak penanganannya itu yang mulai dari adik-adik kita. Dan selanjutnya memberikan edukasi, memberikan pemahaman. Mungkin adik-adik kita tidak jangan sampai terlalu langsung untuk misalnya narkoba dan lain sebagainya, tapi ada cara-caranya supaya adik-adik kita tidak menyentuh barang-barang itu. Iya, ya. Semeton Cegah Narkoba sekali lagi kami ingatkan kepada kita semua untuk tetap berada di channel ini. Ya, jangan lupa memberikan komen yang baik, yang positif. Lalu kemudian ya kalau suka nggak suka, kami minta like-nya ya. Jangan lupa follow dan subscribe semua channel, karena kami sampaikan bahwa melalui channel ini adalah channel untuk memberikan informasi dan edukasi bagi kita semua. Ya, seperti apa 3R, seperti apa BNN, lalu apa yang harus kita kerjakan. Nah, berkaitan dengan itu Mbak Nia, kami sedang membangun juga bagaimana keberadaan para kaum muda, remaja, usia dini ini memiliki kekuatan atau ketahanan diri di kalangan anak usia muda dan remaja. Kami selalu kami selalu menyampaikan kepada masyarakat, ya 3 komponen utama yang harus dimiliki oleh anak-anak muda. Ya. Di situ mereka harus memiliki regulasi diri, ya. Harus mampu mengelola, ya bagaimana mengelola sikap, bagaimana mengelola emosinya, bagaimana mengelola perasaan. Ya. Karena dengan tata kelola diri sendiri, ya ini akan memberikan satu kekuatan bagi setiap orang untuk menangkal. Apalagi persoalan narkoba. Karena semuanya narkoba perlu kita ketahui bersama Semeton Cegah Narkoba, kita tidak akan pernah tahu dia berada di mana. Betul sekali. Siapa yang membawa narkoba. Ya. Dan kita juga tidak akan pernah tahu narkoba, ya dia cantik enggak sih? Dia ganteng enggak sih? Enak enggak sih? Iya, betul. Tapi ketika kita sudah masuk ke dalam persoalannya, maka kita akan sulit untuk keluar dari persoalan itu. Itulah kemudian tadi ya bagaimana regulasi diri kita ini harus tertanam betul sehingga memiliki daya tangkal yang cukup untuk itu. Kalau dari teman-teman di literasi lumbung narkoba, apa yang bisa diberikan kepada masyarakat terkait dengan itu?
Terkait dengan hal itu, bagaimana kami dari ekspedisi pelosok negeri untuk membawa kaum muda untuk tidak memegang atau tidak menyentuh barang-barang itu tuh, pertama yang utama adalah melalui dunia pengabdian ini. Pengabdian. Ya, betul sekali. Karena kenapa? Melalui dunia pengabdian ini tuh kadang-kadang kita orang-orang kan sekarang anak-anak muda zaman sekarang itu tuh biasanya terkenal introvert gitu, jadinya nggak mau bersosialisasi dan lain sebagainya. Tapi sosialisasinya itu tidak hanya secara offline tetapi secara online juga gitu. Nah, kadang-kadang media sosial itu sangat berpengaruh sekali bagi kehidupan pribadi masing-masing orang. Terus selanjutnya terkait dengan itu, kami dari ekspedisi pelosok negeri untuk menangani terkait dengan narkoba itu memberikan kesempatan bagi siapapun teman-teman yang ada di luar sana itu untuk bergabung bersama kami supaya kita sama-sama bagaimana untuk penanganannya. Terus bagaimana kita untuk sebagai generasi muda harus benar-benar keluar dari zona nyaman kita seperti itu. Ya. Nah, ini lebih kurang sama sebenarnya, ya. Apa yang ingin dilakukan atau yang sudah dilakukan di Lumbung, literasi Lumbung Lombok dengan kami di PNN. Nah, melalui kesempatan yang baik ini, ya, Semeton Cegah Narkoba juga bisa mendengarkan. Kami juga menitip kepada teman-teman yang ada di literasi Lumbung Lombok ini dengan berbagai kegiatannya di ekspedisi yang akan terus dikembangkan. Ya, tadi itu ya bagaimana masyarakat kita bisa meregulasi dirinya. Lalu kemudian bagaimana kemudian mereka bisa juga mengimplementasikan apa yang harus mengeksplor dirinya dengan segala kemampuan yang dimiliki. Karena tentu kenapa kami juga sangat merasa spesial, ya, merasa surprise dengan teman-teman yang ada di literasi Lombok ini, ya, bahwa kami juga tentu tidak bisa sendirian. Kami juga tidak cukup mampu untuk menjangkau seluruh wilayah ini, tentu dengan segala keterbatasan. Nah, apa komitmen, apa yang bisa disampaikan oleh Mbak Nia khusus di dalam upaya menangani persoalan narkoba ini di pelosok-pelosok negeri ini? Jadinya kan sekarang kita mau berkegiatan yang ke-6 di salah satu kabupaten, yakni di Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah, di Wonosobo ya, di Dieng. Di Wonosobo ya. Di Wonosobo di Dieng. Ini merupakan kegiatan ke-6 kita yang akan kita laksanakan pada tanggal 27 Desember sampai dengan 3 Januari tahun 2025. Ya, dicatat betul ya, tanggal 27 Desember sampai dengan 3 Januari. 3 Januari di tahun 2025. Tapi untuk kita kan ada proses seleksinya sebenarnya, Pak. Jadinya untuk proses open recruitment-nya itu tuh sampai dengan tanggal 10 Oktober tahun 2024 ini dong. Masih tinggal ada 1 minggu lah tinggal 1 minggu ke depan. Yang mau bergabung ya silakan nanti. Ya, tadi alamatnya sudah disebutkan. Monggo untuk bisa bergabung dengan Yayasan 3. Iya, betul sekali. Terus bagaimana upaya penanganan kita sebagai kaum muda dan salah satunya NGO dari Ekspedisi Pelosok Negeri untuk penanganan dari narkoba ini. Yang pertama ialah bagaimana upaya kita untuk menggandeng sebenarnya orang-orang yang berkecimpung di bidang-bidang yang berbeda itu tadi, Pak. Karena kita menyediakan 4 bidang ini, jadinya tidak hanya berfokus pada pendidikan saja orang-orang yang fokusnya di bidang pendidikan, tapi kita juga bagi teman-teman nih ada namanya ekonomi pariwisata. Ada teman-teman yang suka
terkait dengan dunia pariwisata atau dunia ekonomi kreatif, bagaimana pengembangan UMKM, dunia kreatif kita kan anak-anak zaman sekarang itu atau generasi muda sekarang, teman-teman itu tuh kan dalam masa produktifnya. Jadinya banyak sekali ide-ide yang harus dimunculkan dan itu dituangkan kepada adik-adik kita. Karena kenapa? Karena ketika adik-adik kita itu memiliki kreativitas yang baru itu menjadi memberikan fokusnya ke hal-hal yang positif. Jadinya ketika nanti dihadapkan pada lingkungan-lingkungan yang baru, lingkungan yang notabene negatif, jadinya mereka bisa menangani atau mencegah dirinya melalui kreativitas yang ada pada masing-masing individu. Artinya bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan secara positif dengan sendirinya. Iya, betul sekali. Terus setuju. Belum lagi terkait dengan di dunia kesehatan. Nah, apalagi di bidang kesehatan ini tuh adalah salah satu bidang yang berperan aktif sebenarnya untuk bagaimana penanganan dari narkoba, risiko-risiko bagi kesehatannya. Terus bagaimana misalkan kita nih sebagai generasi muda mengkonsumsi narkoba itu apa sih yang berdampak pada tubuh kita. Nah, sedangkan mungkin ya sejam 2 jam itu enak lah ya untuk kita pakai. Nah, kata orang-orang nih, kata orang-orang enak lah dipakai bagi yang pernah menggunakannya. Tapi apa sih dampak jangka panjangnya untuk tubuh kita? Mulai dari ekspresi kita, raut wajah kita, kesehatan dalam diri tubuh dan organ-organ itu kan juga psikis kita terutama sih itu yang penting, gangguan mental juga kan Pak. Sering banyak terjadi. Itu tuh jadinya stres itu kita tidak harus melakukan konsumsi narkoba. Tapi banyak hal yang bisa kita eksplor, terutama pengabdian masyarakat. Karena banyak dari teman-teman yang memiliki persoalan-persoalan entah itu keluarga dan lain sebagainya itu mengeksplor dirinya itu melalui pengabdian masyarakat, Pak. Bukan malah mengkonsumsi hal-hal yang notabene negatif seperti itu. Jadinya hal-hal itu tuh perlu kita sadari bersama sebenarnya terkait dengan peran penting kita sebagai pemuda. Terus ketika ada wadah tempat yang disediakan oleh orang-orang sekitar, entah itu misalkan BNN juga memberikan wadah yang sama untuk teman-teman kita mengeksplor diri itu tuh, jadinya kenapa tidak itu yang kita manfaatkan untuk saat ini seperti itu. Wow, luar biasa. Jadi Semeton Cegah Narkoba Nusa Tenggara Barat ya sudah cukup banyak kita bisa mendengar dan mudah-mudahan semua ini memberikan nilai manfaat bagi kita semua. Tapi ya tentu kita tidak bisa sekedar mendengarkan saja, tidak sekedar tahu saja. Tapi mari kita lakukan, realisasikan bersama, implementasikan semua kegiatan secara positif. Sehingga ya apapun yang menjadi baik program yang dikembangkan oleh teman-teman yang ada di 3L, baik program-program yang dikembangkan oleh kami atau dilaksanakan oleh kami di BNN, ya ini bisa membawa kita semua ke ya paling tidak keluarga kita bersih dari narkoba, wilayah kita bersih narkoba. Yang terakhir Pak Nia, apa mungkin nih, Pak? Sebagai pesan moral kita, statement statement akhir, closing statement ini Mbak Ania, silakan. Untuk Semeton apa namanya Pak panggilannya? Semeton Narkoba. Semeton Cegah Narkoba. Sebenarnya ada streamingnya, cuma karena tapi silakan. Baik, untuk Semeton Cegah Narkoba dimanapun teman-teman berada, terutama kaum muda yang memiliki potensi sebidang potensi atau banyak sekali hal yang ada dalam dirinya, jangan sesekali-kali mencoba untuk menyentuh namanya narkoba. Karena kenapa? Karena ketika teman-teman menghadapi hal-hal yang mungkin stres dan lain sebagainya, banyak hal positif yang bisa kita lakukan selain menyentuh barang itu. Yang pertama, mengeksplor diri kita untuk mengetahui apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk berdampak
berdampak bagi orang lain, untuk berdampak bagi diri sendiri, terutama keluarga ya. Karena ketika kita menyentuh barang itu, yang paling berdampak selain diri sendiri adalah keterpukulan dari keluarga dan orang-orang sekitar kita. Jadinya bagaimana cara kita sebagai generasi muda selain bisa membanggakan diri, bisa membanggakan orang tua, bisa membanggakan keluarga. Jadinya dimanapun teman-teman berada, apapun yang teman-teman lakukan sekarang yang sedang menyentuh barang itu tuh, ayo sama-sama keluar dari lingkungan itu, keluar dari zona itu. Mari kita melakukan hal-hal positif bersama Ekspedisi Pelosok Negeri dan bersama BNN yang khususnya yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Karena kenapa? Karena teman-teman, masa sekarang itu adalah masa terbaik kita untuk mengembangkan diri kita, masa terbaik kita untuk mengeksplor diri kita, karena untuk usia-usia kedepannya mungkin kita tidak akan memiliki kesempatan seperti saat ini. Jadinya silahkan manfaatkan waktu kita sebaik mungkin untuk melakukan hal yang positif untuk kedepannya. Seperti manfaatkan itu, waktu kita sebaik mungkin untuk memperoleh hal-hal yang positif untuk kedepannya, seperti itu. Dan jangan takut mencoba. Jangan takut mencoba untuk mengerjakan hal yang baik. Betul sekali. Jadi sudah kita dengarkan tadi closing statement dari Mbak Nia ya. Tetapi bagian yang paling akhir, yang paling penting, mari kita gelorakan bersama ya. NTB maju, Indonesia bersinar. NTB maju, Indonesia bersinar. Ya. Satu, ya, tiga. NTB maju, Indonesia bersinar. Oke, terima kasih. Gimana, udah pas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada episode berikutnya. Oke, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan. Sangat tegang sekali. Minum dulu, minum. Cek dulu ya. Iya.